paragraf utama, pokok paragraf, pokok apa namanya, pokok pikiran. Paragraf menurut Anda apa? Kumpulan kalimat. Kumpulan kalimat. Oke. Ada lagi? Apakah hanya kumpulan kalimat? Gagasan yang membentuk serangkai kalimat. Gagasan yang membentuk serangkai kalimat. Oke. Ada lagi? Oke, langsung saja kita lihat. Oke, ini adalah pengertian dari paragraf. Sifatnya mengingatkan karena Anda sudah pelajari ini di SMP sudah, di SD sudah, yang lebih detail adalah di SMA atau di SMK ya, karena ujian nasionalnya itu bahasa Indonesia yang mendapat 100 itu hanya beberapa siswa. Wah, ya. Mudah-mudahan di antara Anda dapat 100 nih ujian nasional. Kalau Anda kan masih mengalami ujian nasional kan? Waktu Anda SMA atau SMK masih mengalami ujian nasional kan? Ya. Iya, masih pasti. Iya, Kak. Yang tidak mengalami itu generasi anak saya. Ya, karena baru lulus tahun ini. Nantinya ujiannya berarti ujian sekolah ya, 2020 sama 2021 itu sudah tidak mengalami ujian nasional ya. Oke. Ya. Oke. Kita minta dibantu Aliza Putri. Boleh dibacakan, Aliza? Iya, Miss. Oke, terima kasih, Liza. Iya, sama-sama, Miss. Pengertian. Paragraf merupakan bagian dari karangan atau tertulis atau bagian tuturan kalau lisan. Sebuah paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Sudah, Miss. Oke. Terima kasih, Aliza Putri. Betul sekali. Ya, paragraf ya. Jadi teman-teman sudah menyebutkan paragraf kumpulan dari kalimat. Paragraf merupakan gagasan gitu ya. Oke. Nah, betul tadi yang dibacakan Aliza. Paragraf itu merupakan bagian dari karangan secara tertulis maupun secara lisan atau tuturan. Makanya di teman-teman Dirjen Pajak itu mengambil kosakata pajak bertutur ya. Pajaknya berarti apa? Kalau pajak bertutur berarti pajaknya bicara. Oke. Tutur itu bicara, mengambil bahasa Sanskerta tutur ya. Bahasa Jawa juga pengaruh dari bahasa Sanskerta ya, tutur. Pajak bertutur ya, kemarin yang pada ngikut webinar pajak bertutur. Oke. Paragraf merupakan bagian dari karangan kalau itu bentuknya tertulis atau bagian tuturan kalau itu lisan. Nah, tadi juga paragraf itu biasanya ada satu pokok bahasan ya dalam satu paragraf tersebut. Karena paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Ya kan? Nah, paragraf umumnya terdiri sejumlah kalimat. Nah, itu keterangan berikutnya. Nah, paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat itu harus saling bertautan, harus saling bertalian, harus saling berhubungan, koheren. Kalau bahasa ini, koheren itu saling berhubungan. Kalau Anda tadi membahas persediaan, ya, kalimat-kalimat yang tersusun itu juga mengacu atau menerangkan umumnya definisi persediaan barang. Nah, definisi persediaan barang nanti disampaikan, berarti pokok bahasanya kan persediaan barang itu apa. Nah, nanti dijelaskan
persediaan barang seperti apa, bla 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 gitu ya. Oke. Nah, itu adalah pokok bahasan atau pokok pikiran ya dalam bentuk paragraf. Oke. Nah, ini adalah unsur-unsur gagasan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya minta dibacakan. Ada Anissa. Anissa Misan. Ya, Miss. Oke, sayang. Boleh dibacakan di slide ini? Baik, Miss. Unsur-unsur gagasan. 1. Gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Ya. 2. Gagasan utama yang eksplisit jenis paragraf Paragraf. deduktif, induktif, atau paragraf campuran. 3. Gagasan utama yang implisit. Paragraf deskriptif atau naratif. Oke. Ya. Terima kasih, Anissa. Ya. Oke. Ada gagasan utama. Ya. Ini biasanya gagasan utama itu menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi kalau ada persediaan barang atau tadi yang saya contohkan tadi hutang dagang. Nah, hutang dagang ini menjadi pokok bahasan. Nah, nanti akan menjadi berkembang hutang dagang itu macamnya apa saja. Gitu ya. Kalau ini saya belajar dari Anda. Kalau persediaan itu ada beberapa persediaan. Ada berbagai persediaan atau hanya persediaan saja? Definisi persediaan itu? Persediaan barang. Berarti ya hanya membahas persediaan atau ada persediaan istilah persediaan lainnya? Nah, ada sini. Oke, berarti persediaan aja gitu ya? Ya. Oke. Nah, oke, terima kasih Lulu. Berarti persediaan itu menjadi pokok bahasan ya. Nah, nanti akan dikembangkan persediaan itu alurnya seperti apa ya untuk pengertian persediaan, terus apa sih yang mempengaruhi persediaan barang itu, bagaimana, itu adalah pengembangan paragraf berikutnya gitu ya. Oke. Sehingga nanti pada saat Anda mengembangkan di latar belakang itu Anda bisa membuat gagasan utamanya apa, yaitu tema tadi. Nah, tema itu dikembangkan, nanti pengembangan paragraf itu tetap mengacu ke gagasan utama. Oke. Nah, gagasan utama ini ada yang eksplisit ya, ada yang implisit. Eksplisit itu nyata, yang terdiri dari deduktif, induktif, atau campuran. Nanti di slide berikutnya ada keterangannya apa itu deduktif, atau induktif, dan campuran. Ada juga implisit, yaitu deskriptif. Nah, ini biasanya akan ada di novel atau di cerita-cerita ya, kesusastraan ya. Oke, cerita-cerita atau kesusastraan. Oke, nah ini adalah gagasan utama biar Anda bisa nyambung. Nah, ini adalah gagasan penjelas. Nanti ada gagasan utama. Oke, ini adalah gagasan utama. Ini nanti ada yang kedua adalah gagasan penjelas. Agar lebih jelas kita baca dulu. Tadi udah ada Aliza, ada Anissa. Oke, Ilham, boleh Ilham dibacakan? Oke. Ada Ilham? Oke, saya lewati. Indri tadi sudah. Ira? Ira Suci? Oke. Iya, Miss. Ya.
Silakan Ira. 2. Gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisikan A. Uraian-uraian kecil, B. Contoh-contoh, C. Ilustrasi-ilustrasi, D. Kutipan-kutipan, atau E. Gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Oke. Terima kasih Ira. Ya. Nah, rekan-rekan, tadi ada gagasan utama, ada gagasan penjelas. Ya, gagasan utama, kalau saya ambil contoh persediaan, nanti gagasan penjelasnya atau paragraf berikut pengembangannya, berarti apa sih yang mempengaruhi persediaan? Kalau tadi kan mungkin definisi persediaan Anda jelaskan dulu, terus di paragraf berikutnya Anda memberikan gambaran terkait unsur-unsur atau contoh-contoh persediaan ataupun hal-hal yang mempengaruhi persediaan seperti itu ya, yang sifatnya menjelaskan dari gagasan utama. Oke. Nah, kalau ada hutang, ada piutang, gitu ya. Nanti Anda juga bisa menjelaskan hutang dulu apa, atau nanti ditambah dengan penjelasan hutang itu ada jangka pendek, ada jangka panjang, begitu ya. Kalau menurut jenisnya ya. Demikian juga piutang. Gitu. Piutang itu nanti Anda jelaskan apa, penjelasannya itu di paragraf pengembangan atau paragraf berikutnya. Oke. Mudah-mudahan karena keterbatasan keilmuan saya di bidang akuntansi, jadi saya memang harus konfirmasi ke Anda dulu. Apakah betul gitu ya, hutang itu, kalau nggak salah hutang ada jangka panjang, jangka pendek ya? Betul ya? Hutang? Ya, betul. Liability sama long term liability. Oh gitu, long liability sama Long term. long term. Current liability sama term liability. Oke. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti jangka pendek dan jangka panjang. Hutang lancar. Hutang jangka Hutang lancar. Hutang lancar dan hutang jangka panjang. oke. Hutang jangka panjang ya. Nah, itu istilah yang ada di akuntansi. Nah, tidak semua pembaca paham, makanya nanti Anda pada saat menyusun kalimat, menyusun paragraf, itu harus ada penjelas. Makanya ada gagasan penjelasan yang tadi dibacakan Ira. Bisa uraian-uraian kecil, bisa contoh, gitu kan. Kalau Anda akan memberikan pengertian terkait hutang dagang atau tadi hutang jangka panjang itu seperti apa, gitu kan. Nah, itu harus diperjelas itu, ya, karena tidak semua pemirsa atau pendengar paham, ya, karena hanya orang akuntansi saja, makanya disebut laras bahasa akuntansi, ya kan? Oke, terima kasih. Ya, nah berikutnya ini adalah contoh gagasan penjelas, ya, contoh gagasan penjelas. Tadi sudah ada Ira, di bawahnya Ira ada Karmila. Mila, boleh dibacakan Mila? Anda Mila? Oke. Mila, oke. Kalau Mila tidak ada, saya lewatkan Lela Apriani. Ada Lela? Oke. Oh, ada. Ya. Lela, silahkan. Contoh gagasan penjelas. Karyawan-karyawan di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti. Akibatnya suasana kerja di kantor itu sama sekali tidak menyenangkan. Oke.
Terima kasih Lela Apriani. Ya, Sama Miss. rekan-rekan mahasiswa, ya terima kasih. Kalau kita dengar tadi yang dibaca Lela, semua yang kalimat tersebut menjelaskan gagasan utama. Makanya gagasan penjelas ini berarti ini adalah penggalan peristiwa gitu ya, penggalan peristiwa. Berarti sebelumnya, paragraf sebelumnya terjadi ada pokok bahasan atau gagasan utamanya. Nah, kenapa karyawan merasa resah? Ya, nah ini adalah contoh atau fakta-fakta yang ada. Ya, karyawan di kantor sudah tidak dapat bekerja dengan tenang karena sifat si pimpinan yang keras dan kaku gitu ya, dan maunya menang sendiri dan sebagainya, maka suasana kantor tidak nyaman lagi ya. Nah ini adalah sebab-sebab ya, ini adalah akibat, berarti ada penyebabnya ya. Penyebabnya itu adalah gagasan utama. Oke, ini kalau kita contohkan dalam bentuk cerita atau bisa fiksi bisa non fiksi ya ini nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi ada eksplisit, yaitu ada paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, ini adalah deduktif. Oke, paragraf deduktif itu seperti apa? Saya minta Lulu boleh dibacakan? Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami krisis ekonomi satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sekitar sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor pertanian terhadap produk domestik bruto PDB meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Padahal selama 30 tahun terakhir, apa itu bangsa ya? Aku tidak kelihatan. Bangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Dulu ya, teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa tadi ada deduktif ya. Nanti Anda akan temuin ini pada saat Anda membuat kalimat, menyusun tugas akhir di latar belakang. Karena di latar belakang nanti Anda akan menyampaikan gagasan Anda di situ. Awal pembaca Anda itu akan mengamati dari latar belakangnya. Anda mengambil judul tugas akhir terkait hutang dagang. Kenapa mengambil hutang dagang? Nah, itu pembaca itu akan membaca latar belakang. Makanya di latar belakang itu harus disampaikan dengan jelas ya, memakai paragraf seperti apa, jenis paragraf apa yang Anda pilih. Nah, kalau Anda memilih paragraf deduktif, nah biasanya gagasan utama ada di awal paragraf, di awal kalimat ya. Nah, dalam awal kalimat pertama itu menunjukkan gagasan utama yang akan Anda usung ya, akan Anda menjadikan tema ya. Oke, nah seperti tadi yang dibacakan dulu, contohnya adalah yang ada tanda merah, warna merah itu adalah gagasan utama ya. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian.
pertanian itu ternyata ada perikanan, ada perkebunan, ada perhutanan, gitu ya. Nah, itu dirinci. Ya, dirinci berapa persen, sehingga bisa disimpulkan ada domestik brutonya, produk domestik brutonya. Ya. Nah, ini menjelaskan semua itu menjelaskan sektor di bidang pertanian. Nah, nanti Anda akan melihat skemanya seperti ini. Saya lihat skemanya dulu. Ya, umum yaitu sektor-sektor pertanian, khususnya yaitu ada sektor perikanan, sektor perhutanan, sektor perkebunan, seperti itu ya. Nah, demikian nanti pada saat Anda memaparkan tugas akhir di latar belakang, Anda akan menyampaikan tadi umpamanya persediaan barang. Nah, persediaan barang nanti diperjelas lagi dengan yang lebih khusus lagi, atau hutang dagang. Nah, ternyata hutang dagang itu ada beberapa jenis tadi yang sudah Anda sampaikan. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah deduktif. Ingat, deduktif itu kalau ada berarti umum dulu baru khusus. Ya, umum dulu baru khusus. Nah, sekarang yang induktif. Itu ke dalam. Berarti induktif itu khusus, ya. Nanti baru ke umum. Kita lihat dulu atau kita dengarkan. Siapa yang akan membacakan setelah Lela? Oke. Sudah. Lulu sudah, Mai? Anda, Mai? Iya, Miss, ada. Oke, silakan. Tolong dibacakan. Jenis-jenis paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian, fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contoh, baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya, surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka, dalam suratnya, kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Iya, betul. Jadi cuplikan ya, ini dari berita atau koran yang memberitakan tentang virus kecil ya, Shinchan ya. Oke, sebentar saya minum sebentar. Terima kasih, Mai. Ya, tadi terkait dengan jenis paragraf. Ya, yang kali ini adalah induktif. Ya, kalau yang tadi dibacakan dulu adalah deduktif, kalau yang ini induktif. Induktif balikan deduktif. Kalau deduktif ada di awal, induktifnya ada di akhir paragraf. Ya, jadi diuraikan dulu fakta-fakta kejadian, ya, baru nanti disimpulkan. Ya, seperti tadi yang contoh Mai bacakan, yaitu faktanya si Shinchan ini. Ya, semua sudah pernah lihat ya film Shinchan ini, kartun dari Jepang. Nah, memang menjadi kesukaan adik-adik kita atau anak-anak kita atau bahkan kita juga gitu ya. Nah, di sini fakta-fakta yang ada bermunculan itu banyaknya protes ya, karena tidak mengedukasi gitu ya, dan pengaruh negatif itu
strukturnya seperti ini. Fakta-faktanya dulu, ya. Fakta-faktanya dulu, baru disimpulkan atau baru gagasan umumnya. Oke, mudah-mudahan cukup dimengerti. Oke, saya akan lanjut. Nah, yang ketiga tentunya campuran ini ada deduktif dan induktif. Ya, kalau campuran di sini berarti gagasan utama itu ada di awal dan di akhir. Ya, jadi kayak roti itu sandwich ya. Ada roti, tengahnya daging, roti lagi gitu ya. Nah, nanti strukturnya seperti ini. Ya, disampaikan gagasan utama, terus nanti ada fakta-fakta atau penjelasannya, baru nanti di akhir kalimat disimpulkan atau gagasan utama diulang kembali. Gitu. Oke, itu dari jenis paragraf yang eksplisit. Nah, sekarang yang implisit. Nah, nanti di sini Anda akan membedakan gitu ya. Kalau paragraf deskriptif naratif ini nanti biasanya banyak cerita-cerita novel atau cerita-cerita fiksi, ya, fiksi maupun non fiksi, ya, dua-duanya ada. Tapi nanti Anda akan melihat dari sisi contoh maupun definisi dari paragraf deskriptif. Oke, tadi Mai sudah. Saya ingin mendengar suara dari Mai. Mufi Datu. Oke, silakan. Jenis-jenis paragraf. Sifat paragraf deskriptif atau naratif. Jenis paragraf ini gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utama, semua kalimatnya merupakan kalimat penjelas. Contoh, sikap santun dan penuh hormat kepada Umi bersemi sejak kanak-kanak. Umi disayang oleh semua orang, semua dari kakek, nenek, ayah, pokoknya semua memanjakan beliau. Sampai dia dapat suami, suaminya pun sayang dan memanjakan Umi saya. Umi orangnya aktif sehingga jarang memasak untuk keluarga. Sekali memasak, Umi membuat rendang banyak untuk kebutuhan 1 bulan. Karena Umi sedang pergi untuk urusan organisasi. Oke, terima kasih. Mufi itu hanya contoh aja ya. Hanya kebetulan ambil tokohnya Umi di sini sebagai ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau tadi deskriptif itu adalah paragraf jenis implisit. Tidak ada gagasan utama. Jadi semuanya itu gagasan penjelas. Nah, biasanya Anda akan menemui paragraf deskriptif ini ada sebuah cerita atau baik novel, cerpen, cerbung. Nah, siapa yang suka baca novel? Ada yang suka membaca novel? Aku lebih suka daripada komik. Oke, Mai suka baca novel daripada komik. Kalau Wildan? Saya lebih suka arah psikologi jenis pengalaman. Biografi atau pengalaman orang lain? Seperti apa yang pernah Anda baca? Dirangkum dalam sebuah ya, tapi kayak pengalaman yang mengalami gangguan ritme. Berarti ada psikonya ya, ada psikologinya ya. Saya lebih suka ke hal yang Berarti Anda suka baca referensi yang berbau psikologi gitu.
cerita? Sebuah narasi. Ya, cerita. Oke, wah, bagus. Ya, mungkin punya bakat ini membaca karakter orang. Oke, ya. Oke, kalau Mai tadi lebih suka membaca novel daripada komik gitu ya. Oke, Mai, novel apa yang sedang Anda baca? Lebih ke puitis sih, Miss. Aku lebih suka puitis-puitis. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau buku lebih ke puisinya ya? Lebih ke Iya, lebih puisinya. ke puisi. Oke. Jadi kayak contoh novelnya Rahel Amanda, judulnya kan Andai Kita. Jadi tuh sambil baca novelnya kita sambil bisa berandai-andai gitu. Lebih ada kalau kita bisa bacanya sih lebih ada ke kayak apa ya? Kayak apa sih namanya lupa. Emosi gitu loh, Miss. Kayak emosi. Ekspresi diri. Iya. Jadi apa itu? Kayak kodein tapi nggak langsung gue suka sama lu, tapi kayak ada kodenya gitu. Jadi kalau puitis itu kayak gitu. Benar, sindiran. Implisit. Iya. Implisit. Implisit itu tersembunyi. Ya, tersirat. Ya, tersirat. Oke, wah. Luar biasa nih ya. Oke, ya. Saya lanjutkan lagi, ternyata di sini banyak, walaupun akuntansi, ilmu-ilmu eksakta, tapi ternyata Anda punya nilai seninya ya. Anda punya nilai seni gitu ya. Kalau eksakta, anak-anak eksakta itu kan kecenderungannya dominan otak kiri. Otak kiri itu lebih ke analistik gitu. Tapi ternyata Anda mungkin ini keseimbangan nih, otak kanan Anda imajinasi Anda juga berkembang sehingga nanti seimbang gitu ya. Kalau membaca karakter orang itu kan bagaimana dia dominan ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau ke kiri biasanya dia analistik banget, analistik banget, analis ya, mengamati itu detil, sempurna gitu ya, perfeksionis biasanya karakter. Ternyata di sini muncul juga karakter yang dominan ke kanan. Oke, saya lanjut dulu. Itu hanya dari intermezzo aja. Oke. Ya, ini tadi yang campuran itu ada di atas, maksud saya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Jadi ini contoh dari contoh dari campuran deskriptif, tapi juga contoh dari deskriptif. Kenapa deskriptif? Karena di paragraf ini menggambarkan sesuatu. Kalau kita baca, kita jadi bisa membayangkan seperti apa itu si arcanya. Kalau ini boleh dibaca, Wildan nih. Tadi movie sudah ya? Oke, sekarang Wildan. Wildan, boleh dibacakan Wildan? Benda cagar budaya Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah arca aksobia Buddha yang sedang bersila dengan kedua telapak di atas paha. Benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai. Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie di New York. Hal ini membuktikan bahwa benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu para kolektor. Oke, terima kasih. Iya, tadi yang dibacakan Wildan kita kebayang gitu ya, arcanya ya. Kalau arca Buddha itu kan biasanya dia akan duduk bersila ya, dengan tangannya di atas pahanya. Biasanya bentuknya emas ya, memang terbuat dari emas, biasanya kuning emas gitu ya. Nah, dengan dibacakan ini saja kita sudah bisa membayangkan ya, patung atau peninggalan bersejarah yang sangat tinggi nilainya gitu ya. Nah, itulah cara
untuk membuat pembaca kita itu tanpa melihat bendanya tapi bisa membayangkan. Tadi seperti Mai tadi kan anaknya pengennya itu bisa berandai-andai. Makanya itu berarti deskripsinya banyak sekali tuh. Berarti yang dibaca itu banyak yang menggambarkan sesuatu sehingga tanpa kita ke sana kita sudah bisa seolah-olah ada di sana. Nah, itu adalah ciri paragraf deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan. Kalau nanti Anda membuat novel, ya, pengen membuat novel, menulis, atau pengalaman pribadi Anda tulis dulu, tapi detail gitu ya, sehingga pembaca pengalaman Anda itu bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Nah, itu bagus banget tuh. Jadi pengalaman pribadi nanti jadi novel. Nah, bisa nanti diangkat jadi film ya. Miss, tapi Ya. kenapa saya lebih suka baca dibandingkan nonton film? Soalnya kalau nonton film tuh kayak nggak sabaran, terus aku skip. Oh ini ya. Tapi kalau baca buku aku sabar, sabar gitu nunggunya, nggak di skip. Tapi kalau nonton, lama banget ini. Nanti aku scroll gitu. Kenapa? Berarti memang penasarannya lebih tinggi, ya. Rasa penasarannya lebih tinggi. Nah, itu memang ada ini happy ending apa namanya sad ending gitu ya, pengennya cepet tahu di penghujung gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu adalah seni dalam apa namanya cara untuk menikmati sebuah film gitu ya. Tapi kalau membaca bisa runtut ya, bisa nggak dilompat-lompat ya. Kalau Anda membaca tidak dilompatin, tapi hanya kalau menonton. Iya gitu. Gaya bahasa, ya gaya belajar Anda bukan visual. Kalau visual itu lebih suka menonton daripada membaca. Ya, kalau membaca berarti nanti apa namanya ada auditori atau kinestetik. Itu gaya belajar atau pola orang itu menikmati dengan visual, menonton atau mendengar. Ya. Kamu mendengar musik? Anda mendengar musik dengan menonton lebih suka yang mana? Dengar podcast. Ya, berarti mendengar. Kalau Anda lebih cenderung banyak mendengar, berarti Anda termasuk gaya belajarnya itu auditory. Mendengar itu lebih dominan daripada mata melihat. Gitu. Nah, itu nanti di ilmu psikologi nanti kita belajar sama Wildan ya. Oke. Oke, kita teruskan dulu. Oke, sambil intermezzo aja ini ya. Oke. Nah, paragraf tersirat. Nah, ini. Ada tersurat, ada tersirat. Ini tadi yang di membahas novelnya ini. Kalau tersurat itu tercatat, nyata, gitu ya. Kalau tersirat itu implisit, tersembunyi. Nah, biasanya film-film atau novel-novel yang detektif itu tidak mengungkap secara apa namanya terbuka kepada pembacanya. Nanti pembacanya sendiri yang menyimpulkan, gitu kan. Ada ya film yang seperti itu ya. Kalau Anda pernah nonton film itu ini tadi ceritanya happy ending atau sad ending. Itu tergantung sudut pandang pemirsanya gitu. Bisa dikatakan sad ending karena kalau pemirsanya melihat dari sudut itu, bisa juga happy ending kalau pemirsanya melihat dari sudut yang lain. Nah, makanya di situ ada kalau novel yang suka dibaca oleh Mei ini yang paragraf tersirat. Oke. Boleh dibaca dulu. Mutiara ada? Oke, Mutiara. Tiara? Oke, Tiara mungkin tidak ada. Saya lanjut ke Nisa. Ini, oke, ada ya. Ya, Nisa boleh dibantu membacakan paragraf tersirat? Oke. Oh ya, Mutiara ada ya. Baik. Nanti ya Mutiara setelah Nisa ya. Oke. Iya. Baik, silakan Nisa. Oke, Miss. Paragraf tersirat.
paragraf yang seluruh kalimatnya membangun satu gagasan utama. Artinya, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama. Sehingga untuk menentukan gagasan utama paragraf tersirat, kita harus menyimpulkan sendiri. Paragraf tersirat biasanya terdapat pada wacana-wacana yang bersifat deskriptif seperti pada karya sastra, contohnya novel, cerpen, dan lain-lain. Oke. Ya, Nisa terima kasih. Ya, betul sekali. Ya, ini adalah paragraf tersirat. Nah, ini memang banyak ada di karya-karya sastra, baik berupa novel, cerpen, seperti itu ya. Biasanya tokoh yang digambarkan itu banyak banyak hal yang disembunyikan gitu ya. Mungkin detektif ya, atau hal-hal yang misterius gitu ya, misteri gitu ya. Kalau Anda suka dengan hal-hal yang misteri, itu kadang tidak terungkap dengan gamblang, dengan jelas oleh pembaca atau pemirsanya, karena nanti mempunyai kesimpulan masing-masing. Nah, kalau ini ditulis secara wujudnya tulisan, ya berarti paragrafnya itu banyak paragraf tersirat. Ya. Tersirat itu apa? Tersembunyi. Ya, tersembunyi. Jadi kalau tadi Mai sampaikan, sebenarnya itu saya suka sama kamu, tapi tidak diungkapkan dengan saya suka gitu ya, tapi dengan kode-kode yang implisit, yang tersembunyi. Nah, ini tidak semua orang bisa membaca sih, gitu ya. Hanya kalau orang jatuh cinta itu, nah, biasanya kan dikasih kode sedikit dia sudah ngerasa. Nah, berarti nyambung tuh, ya, satu dengan yang lain sudah ada talinya bertautan. Nah, kalau tidak nyambung ya jangan kesal gitu ya, karena mungkin tidak tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu. Nah, ini bahasa, kembali lagi tuh. Kemarin di kelas ini bukan ya? Yang sudah membaca bahasa kasih itu kelas mana ya? Kelas ini kan? Ada yang sudah membaca buku bahasa kasih? Oh, berarti bukan kelas ini. Kelas mana ya? Kelas yang lain ya? Oke. Wildan sudah pernah membaca buku bahasa kasih? Belum. Ini kayaknya Apa? Ini kayaknya Miss. Ulfa udah pernah baca buku bahasa kasih? Oh, belum. Oke. Kalau Anda pengen tahu bahasa kasih, saya recommended ya. Maksudnya gini, untuk memahami diri Anda dan juga memahami orang-orang yang Anda cintai dan orang lain. Ya, maksudnya gini, nanti ada 5 bahasa kasih tuh. Nah, ceritain nggak ya? Biar Anda membaca harusnya membaca sendiri. Kayak love language gitu ya? Love language, ya. Apa yang Anda tahu tentang love language dulu? Love language itu ada service, dari waktu, Oke, good. yang touch, Oke, good. Masih? kalimat, Oke. sama satu lagi aku lupa. Ya, deliberation. Hadiah. Oh ya, hadiah. Oke. Aku pernah tahu itu, pernah Ya. baca. Oke, berarti Anda harus baca lagi, teman-teman yang lain. Manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ya. Kalau Anda bahasa itu salah satu bahasa yang namanya bahasa kasih ya. Tadi apa? Language. Apa tadi? Yang bahasa Inggrisnya? Love language. Love language. Ya, love language. Nah, love language itu bisa Anda terapkan orang-orang yang Anda cintai. Nanti kalau Anda punya anak, punya suami, itu Anda bisa tahu bahasa kasih mereka apa.
gitu. Kalau Anda berteman atau dalam pekerjaan pun Anda juga harus tahu bahasa kasih karyawan atau bawahan Anda, atasan Anda. Tidak sekedar love di sini bukan cinta yang lebih ke pribadi ya, tapi kasih sayang, ya, lebih ke kasih sayang. Ada waktu yang berkualitas, ada sentuhan, ya, maunya diperhatikan, walaupun waktunya sebentar, tapi kita dengerin itu bagi dia sudah sesuatu yang menyenangkan, ya. Karena di antara kita itu kadang pengennya didengerin sebentar aja, tapi ada juga bahasa kasihnya hadiah. Kalau dikasih hadiah tuh dia langsung sumringah, langsung happy banget gitu ya. Walaupun pada dasarnya semua suka hadiah ya, tapi kalau yang bahasa kasihnya hadiah itu lebih, ekspresinya itu lebih gitu ya. Karena kalau Anda amati tidak semua orang itu suka berbentuk hadiah, tapi pujian. Ya, dipuji itu pada dasarnya orang semua suka dipuji, tapi kalau ada yang bahasa kasihnya klik dipuji, itu puji sedikit aja sudah senang. Ya, ada juga bahasa kasihnya penghargaan. Nah, itu ya. Lebih lanjut Anda baca sendiri, nanti bukunya bagus untuk diri Anda, bagus untuk untuk hubungan kita bermasyarakat. Oke, yuk kita lanjut lagi. Luar biasa nih. Ada Nisa, tadi Mutiara. Oke, boleh ke atas lagi ke Mutiara, boleh dibaca Mutiara. Itu tidak indah, itu kan ya Miss? Boleh, silakan dibaca. Saya itu tidak indahnya, buruk dan ternyata makmur dan subur. Mereka makin terkejut lagi waktu menemukan wajah kecil, miring dan terbuat dari gedung dan kemurahan. Tegalan yang selalu diceritakan ditanami dengan palawija, nyaris gundul, tidak ada apa-apanya. Gagasan sama graf tersebut adalah keadaan atau kondisi tempat tinggal Mbokjah. Oke, Tiara, terima kasih. Iya. Kira-kira tergambar nggak ya yang tadi dibacakan Tiara oleh teman-teman? Bisa membayangkan nggak apa yang tadi dibacakan Tiara? Ada yang bisa membayangkan ada desa yang tidak indah, nyaris buruk. Desa itu tidak makmur dan tidak subur. Berarti kebayang desa itu seperti apa? Tandus. Terus? Iya, sepi. Apalagi yang terbayang di benak Anda kira-kira yang dibacakan Mutiara tadi apa? Tempatnya tandus, sepi, sunyi gitu ya. Nah, terkejut lagi setelah ditemukan sebuah rumah. Rumahnya apa? Rumahnya miring. Bangunannya Rumahnya kecil, miring, betul. Bangunannya dari apa? Gedek bukannya kesel ya, Mi? Bukan gedek. Gedek, tahu nggak gedek? Iya Miss, kayak rumah-rumah apa sih namanya, kayu gitu loh Miss. Kalau di kampung Iya, aku. Rahma. Kayak sawung. Iya. Kalau di kota seperti kita ini, kita lihatnya sawung. Sawung itu dindingnya dari Iya, bambu Miss. bambu. Nah, bambu yang dianyam itu bahasa Jawanya gedek. Iya, gedek. Ya, gedek. Ini bacanya gedek, bukan gedek ya. Gedek itu kesel ya tadi ya. Kalau bahasa Betawi gedek gitu kan, gedek nih gitu ya. Oke. Tapi ini bacanya gedek. Gedek itu bambu yang dianyam dijadikan dinding rumah.
Kalau sekarang di kota Anda bisa melihatnya sawung-sawung restoran kayak restoran Kabayan itu ya, restoran apa Tapi ya, versi sudah bagusnya, Ampera, Miss. terus apa yang di Harapan Indah nih tempat saya tinggal, desa bumbu desa gitu-gitu ya. Oke. Nah, kebayang rumahnya kecil miring, maka gedengnya juga bukan gedeng yang dicat rapi seperti sawung di sini. Gedengnya itu sudah reot gitu ya, sudah reot. Nah, dan di sekelilingnya palawija. Ada yang tahu palawija? Apa tuh palawija? Nggak tahu. Tanaman palawija. Tanaman Tanaman palawija itu, ada yang tahu? Apa, Mai? Kayak obat gitu nggak sih, Miss? Itu apotek hidup. Makanan pokok. Kayak jagung. Empon. Makanan pokok. Oh iya. Kayak jagung ya betul. Kalau jagung ya betul. Bukan obat ya. Kalau palawija di sini adalah makanan pokok selain gabah beras. Biasanya di sela-sela sawah padi ada tegalan, ada bidang tanah tapi tidak luas. Di situ ditanami ada jagung, kadang nanti ketela, kadang nanti kalau ubi, betul, ubi. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tadi obat-obatan itu biasanya ada di pekarangan rumah kita, kita nanam kunyit, nanam jahe, nanam empon-empon. Nah, itu biasanya kita sebut apotek hidup ya. Oke. Nah, dari sini Anda kebayang bahwa dalam paragraf deskriptif ini membayangkan penulis menggambarkan kondisi tinggal Mbokja yang sangat memprihatinkan ya. Jadi pembacanya Anda walaupun tidak ke sana, hanya dituliskan oleh si penulis, Anda bisa membayangkan, yaitu di desa yang terpencil, tanamannya tidak subur, tandus tadi dibilang sama Wildan, dan rumahnya miring, reot, dan palawija yang biasanya ada di sekitarnya pun nyaris tidak ada, ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Kemungkinan, ya ini cerita bersambung, ini akibat dari kekeringan, ya, bisa juga akibat dari ada musibah, ya, karena di sini terlihat begitu mengenaskan kehidupan Mbokja yang sendirian ada di desa terpencil. Nah, itu teman-teman kalau Anda bisa menggambarkan, menuliskan paragraf deskriptif atau paragraf implisit, ya, karena semua menjadi gagasan penjelas, ya. Makanya di sini gagasan utamanya disampaikan, disimpulkan oleh kita sendiri. Oke, tidak terasa kita sudah jam 9, tapi kita akan coba. Ini syaratnya, nanti syarat-syarat paragraf tadi, namanya koheren itu ada keterkaitan ya, kalimatnya harus saling sabar, Wan, nanti dulu. berhubungan. Ya, Ntar aja bilang si Supri, nanti dulu. Oke, untuk di slide ini nanti Anda bisa baca. Saya masuk ke pola paragraf pengembangan. Nah, di sini nanti Anda akan ketemu dengan namanya paragraf narasi. Ini dulu ya, saya garis besarnya dulu. Ada paragraf narasi, ya. Nanti ada narasi. Sebelum narasi Anda sebentar. Kelompat. Sorry. Karena buru-buru jadi kelompat. Ya, ini ada narasi. Nanti narasi ada narasi fiksi, non fiksi,
itu saya. Nah, nomor 2 tadi deskriptif, gambarkan, tadi sudah banyak dicontohkan di atas. Nah, nanti ada paragraf eksposisi. Nah, ini nanti adalah contoh paragraf yang akan kita pakai menulis tugas akhir. Ya, oke, saya kasih gambaran dulu. Nah, berikutnya terakhir adalah paragraf argumentasi. Ya, oke. Argumentasi sama eksposisi nanti ada persamaan dan perbedaan. Oke. Baik. Saya naik lagi ke atas. Ini adalah pola-pola pengembangan paragraf, ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, ada paragraf utama dan gagasan. Jadi saya lompat saja. Nah, kita akan masuk ke narasi. Nah, teman-teman, narasi itu adalah kejadiannya kronologis. Ya. Jadi menggambarkan, nanti ada kemiripan dengan deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan suatu peristiwa, narasi juga menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa. Tapi bedanya kalau di narasi ini dipengaruhi oleh kejadian, kronologis kejadian. Jadi umpamanya yang akhir-akhir ini terjadi apa ya? Yang minggu ini terjadi, para netizen apa yang sedang angin puting beliung di Depok, Miss. Iya, betul. Oke. Hujan atau angin puting beliung di Depok kemarin ya. Sekitar pukul 5 hingga 7 malam itu terjadi angin puting beliung di sekitar Depok, termasuk di rumah kakak saya. Kaca jendela pecah karena terhantam oleh, pintunya belum seperti kunci karena memang masih jam 5. Jadi pintunya masih terbuka, jendela masih terbuka, jendela itu menutup sendiri jeder gitu. Jadi jendela kacanya sempat retak gitu, sempat retak. Nah, kalau itu kejadiannya adalah berdasarkan waktu, ya. Nah, itu diceritakannya secara narasi. Pasti nanti pengambil berita atau narasumber berita, penyampai berita itu pukul 17.00 terjadi hujan angin yang melanda di kawasan Depok dan sekitarnya. Dilaporkan pukul 17:30 billboard ya namanya ya, papan rumah sakit Hermina roboh. Nah, terterjang angin puting beliung. Berarti step-stepnya atau kronologis kejadian itu disampaikan oleh si pembawa berita. Nah, itu berarti menandakan paragraf yang digunakan adalah paragraf narasi. Nah, di samping itu juga ada ciri-cirinya, ada tokoh, ada kejadian, ada ruang dan waktu. Ya. Kalau dalam novel kita mudah itu untuk menandai. Pasti kalau kita baca novel pasti punya ada tokoh, ya. Kalau dia ada kejadian, ada suatu kejadian di situ di dalam novel itu, dan ada juga ruang dan waktu. Nah, itu adalah ciri dari narasi. Nanti narasi itu ada yang fiksi. Kalau fiksi itu yang bagaimana? Membedakan fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu bagaimana membedakan antara fiksi dan non-fiksi? Itu kayak dibuat-buat